Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sudah ada semua? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan memberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa merasakan kedamaian. Semua orang berharap manusia yang hidup di dunia ini menginginkan kebahagiaan, baik itu kebahagiaan di dunia, terlebih-lebih kebahagiaan di akhirat. Namun yang menjadi sebuah persoalan ketika kita tidak mau bahagia. Jadi kebahagiaan itu adalah sesuatu yang sifatnya bisa menguatkan diri kita. Jadi siapa saja yang bisa menguatkan dirinya, bisa menahan amarahnya, bisa ikhlas, bisa bersabar, maka pasti dia akan meraih kebahagiaan itu tanpa terkecuali. Jadi pada malam hari ini kita isi kegiatan, dan nanti insyaallah mungkin ba'da isya terus lanjut makan malam. Dari itu kita masuk materi. Namun pada kesempatan kali ini tentu yang paling dasar juga ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita ini ada 3 faktor penting yang setiap saat kita lakukan. Di antaranya adab-adab makan harus diketahui, kemudian adab-adab beristinja, dan yang selanjutnya adab-adab tidur. Jadi untuk pada kesempatan kali ini kita sesuaikan dengan waktu, situasi dan kondisi waktu sampai masuk waktu sholat isya, tentang adab-adab makan. Ya, di adab-adab makan ini tentu ada beberapa poin yang sering kita lakukan. Namun terkadang kita lupa melakukan hal itu. Makanya pada malam hari ini tentu harus kita ketahui, adik-adikku sekalian, tentang adab makan. Jadi mungkin bisa dibantu Ustaz, ditulis tampil Anda praktekkan di lapangan ini. Karena ini yang sudah menjadi rutin setiap saat kita berhadapan di dapur ini. Spidol, ada spidol ini. Ada yang ambil tadi spidol. Coba di situ dan di atas dada. Ada Ustaz. Coba
Siapa tadi yang lihat spidol tadi di sini atau ada 4? Terus saya coba cari ke bawah. Jadi di sini adab-adab makan ini ada beberapa poin, ya. Ada beberapa poin yang harus kita lakukan. Yang pertama, makanan dan minuman. Makanan dan minuman halal. Itu poin pertama. Kemudian poin kedua, cara menghidangkan. Nanti kita jelaskan. Poin yang kedua, cara menghidangkan. Jadi yang menghidangkan ini adalah tentu yang bertugas di dapur. Ya, jadi kita tinggal naik makan. Tapi ada beberapa poin penting yang mesti. Kemudian yang ketiga, mencuci tangan. Membaca basmalah. Membaca doa sebelum makan. Nomor 5. Makan dengan tangan kanan. Selanjutnya
duduk dan tawaduh. Jadi ini sudah biasa kalian lakukan. Selanjutnya segera makan setelah dihidangkan. Duduk tawaduh. Jadi setiap ada materi yang diberikan, tolong itu dicatat judulnya supaya nanti, karena ada siapa di sini yang banyak bukunya dia bawa. Ya, kalau hanya satu buku yang dibawa misalnya, kalau apalagi kalau hanya kecil, tidak apa-apa, yang penting ditulis materinya, judul materinya. Jadi ini malam tentang adab-adab makan. Menghidangkan, dihidangkan. Segera makan setelah dihidangkan. Segera makan setelah dihidangkan. Cara menghidangkan makanan, bukan menghilangkan, menghidangkan. Menghidangkan ya. Jadi mungkin itu saja dulu 8 poin. Nanti kalau masih ada waktu kita lanjutkan. Jadi poin yang pertama itu tentang makanan dan minuman halal. Jadi saya rasa makanan dan minuman halal itu yang masuk di perut kita, tidak semua itu dikategorikan dalam Islam di sini adalah halal. Tentu ada beberapa acuan. Di antaranya di sini dikatakan dalam surah Al-Maidah ayat 3, kalau makanan tidak halal meliputi bangkai, daging babi, darah dan daging bagi hewan yang disembelih tidak menyebut nama Allah. Jadi sesuatu yang, tapi saya rasa di tempat kita ini alhamdulillah makanan kita sederhana, tidak terlalu berlebihan dan sebagainya. Dan apa yang kita makan setiap saat insya Allah halal. Apalagi kita ini di dalam suasana ranah pondok. Jadi segala sesuatu yang sumbernya dari mana itu insya Allah kita bisa jamin keabsahannya itu di dalam pondok kita ini sumbernya. Karena itu, kenapa saya mengatakan demikian? Karena itu dari hasil jeripayah orang tua kalian yang setiap saat, yang dimana setiap bulannya itu, setiap awal bulan sesuai dengan tanggal yang ditetapkan itu mereka membayar, dan hasil pembayaran itu dan kemudian kita konsumsi, beli sayur, ikan dan lain-lainnya, sehingga tidak usah kita khawatir, jangan sampai mengatakan Ustaz, bahaya itu kalau begitu. Jadi insya Allah kalau kita di sini itu dijamin ya. Jadi ini adalah lingkup meliputi. Hanya saja memang di dalam adab-adab makan ini memang ini adalah merupakan poin penting, makanan halal itu sumbernya dari mana. Tapi kita yakini bahwa insya Allah segala sesuatu yang kita konsumsi di tempat ini, apalagi di hadapannya insya Allah halal semua ya. Kemudian cara menghidangkan. Tentu cara menghidangkan sebelum makan ini
perlu juga diperhatikan. Ya. Di sini dikatakan bahwa namun pada zaman sekarang kebanyakan orang makan di meja, padahal dalam sebuah hadis sahih diriwayatkan Bukhari menjelaskan bahwa Rasulullah tidak pernah makan di atas meja, makan maupun yang lain-lainnya. Itu di zaman Rasulullah. Tetapi karena di zaman sekarang ini serba canggih, serba modern, jangankan kita makan di atas meja, bahkan mungkin ada yang makan langsung. Sekarang sudah canggih, zaman serba canggih. Mungkin tinggal kita HP tipis-tipis, langsung datang makanan. Dengan catatan, ya ada fulus. Jangan sampai pesan makanan baru tiba-tiba datang kurirnya. Siapa yang pesan ini? Siapa nama akun? Misalnya ini contoh. Jadi hati-hati juga. Jadi maksud daripada cara menghidangkan di sini adalah tentu kita sudah ada keistimewaan. Keistimewaannya kita karena kita dilayani dengan baik. Bayangkan setelah sholat isya makanan sudah siap. Boleh jadi kalau seandainya kita ada di rumah tak masing-masing ada tidak jaminan untuk itu. Boleh jadi ketika mungkin orang tua tak, mama tak, ibu tak, atau nenek tak tidak ada di rumah. Bisa jadi tidak setiap saat seperti ini teratur. Dari pagi, bayangkan pagi, makan. Siang, malam. Itu pun di sela-selanya kalau Anda seandainya mau makan, saya rasa tidak jadi masalah. Yang penting melapor. Jadi itu jadi. Kemudian yang ketiga adalah ini juga sering saya rasa ini dari dulu sampai sekarang kita lakukan, mencuci tangan. Jadi jangan sampai pulang dari masjid biar pulang dari masjid ini bersih ya, ambillah wudu. Kenapa mesti langsung ini? Biasanya kan orang langsung di meja langsung cuci. Seharusnya itu di luar, kan banyak di keran di atas untuk menghindari sesuatu. Ya, misalnya kuman dan lain-lain sebagainya. Ada yang di dekat kolam itu ada keran, atau di dalam WC itu banyak keran, atau di depan. Cuci dulu baru. Karena ini bukan kita sendiri yang makan. Bayangkan mulai dari Rehan sampai Ibra yang makan. Jadi kalau satu tempat di situ jadi untuk menghindari itu. Mencuci tangan. Jadi diusahakan ingat mencuci tangan. Paling tidak ini dari teori yang kita pelajari, ini kemudian itu bisa diamalkan. Jangan sampai hanya sekedar teori. Saya sampaikan bahwa jangan sampai kami sampaikan bahwa adab-adab makan itu seperti yang pertama ini, makan dan halal, yang kemudian cara menghidangkan dihafal sampai mungkin beberapa poin, tetapi tidak ada yang diamalkan. Kalau yang diamalkan selama ini saya lihat mencuci tangan, alhamdulillah ada kesadaran. Kemudian selanjutnya ini membaca basmalah. Ini penting sekali. Jangankan kita makan, bahkan segala sesuatu aktivitas ketika kita mendahului itu dengan membaca basmalah, itu mungkin bisa dijelaskan sama Ustaz begitu pentingnya itu membaca basmalah. Ya. Sedangkan nanti kita akan bahas itu mengenai adab-adab tidur. Ini kan adab-adab makan dulu. Jadi membaca basmalah, jangan sampai pas masuk assalamualaikum ibu, pas masih dah assalamualaikum ibu, waalaikumsalam, langsung buru-buru ambil nasi karena mungkin masih ada teman. Usahakan ambil napas dulu, duduk dulu, baru baca basmalah. Tapi baca basmalah bukan berarti langsung bismillahirrahmanirrahim, dalam hati saja, ya. Tapi alhamdulillah selama ini saya perhatikan di atas sudah teratur, bahkan sudah kompak nih semua saya lihat, ya, sudah kompak nih saya lihat, saya perhatikan setelah ambil makan bahkan ada yang berhadapan, tidak ada yang menyendiri, ya. Kemudian selanjutnya adalah membaca doa sebelum makan. Apa semua kita doa sebelum makan. Tapi hafal juga artinya. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Allahumma barik, ya Allah berkahilah fi ma razaqtana wa qina, berkahilah dalam rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami,
azab benar dan pelihara kami dari siksa neraka. Ya, jadi itu doanya. Saya rasa kalian sudah hafal semua. Tapi anjuran dari kami jangan sampai jangankan lama sallu duri, bilang orang Makassar sallu duri kalau banyak dibaca cukup baca basmalah itu paling tidak itu bisa di. Kemudian selanjutnya makan dengan tangan kanan. Ini saya lihat biasa masih ada yang kecoblosan. Misalnya minum. Jadi biasa kalau terburu-buru pegang satu, pegang yang satu. Cocoknya tangan kanan ambil, tapi ini yang pegang tangan kiri. Jadi usahakan karena ini adalah bagian daripada adab makan. Mulai sebentar. Saya tidak mau lihat lagi ada yang istilahnya makan dengan tangan kiri apa. Misalnya minum. Saya minum kalau makan mungkin tidak ada di sini makan dengan tangan kiri. Tapi kalau minum terkadang masih ada. Terkadang. Tapi mudah-mudahan setelah mengetahui ada adab makan ini Anda bisa menyadari. Kemudian selanjutnya duduk tawadu. Nah, di sini adalah posisinya tawadu. Ini juga sering terjadi saya lihat. Ketika kita makan, lomba-lomba cerita. Padahal ini sebentar makan kini. Mungkin ya kesana kemari mungkin yang dicerita. Karena keasikannya kita makan. Padahal ini sebenarnya anjuran Rasulullah. Salah satunya di antaranya ini adalah tawadu. Makanya saya lihat ada juga di antara kalian yang kalau makan saya tidak tahu apakah kenyang dia atau tidak. Kita sebentar kalau seandainya lomba makan mungkin dia nih. Jadi konsentrasi sama dengan kita salat. Kalau di sini yang saya lihat itu sebenarnya tawadu semua makannya. Ya. Tawadu itu kayak tunduk, kita tunduk. Ya, tunduk. Jangan terlalu artinya jangan terlalu terburu-buru. Kita tawadu. Sama dengan kayak orang berserah diri ketika menjalankan salat. Tawadu. Jangan makan dengan bergesa-gesa. Biasa kan tergesa-gesa kayak lumba-lumba ini. Di atas itu Anda sudah disiapkan. Pokoknya makan saja sepuasnya. Kami tidak pernah melarang untuk itu. Ya. Kami tidak pernah melarang. Karena itu yang sering terjadi di sini adalah dengan posisi di atas lutut atau bisa juga di bagian atas punggung kaki. Ini ada juga biasa dengan seperti ini modelnya. Saya kalau makan juga biasa juga posisi begini. Begini saya posisi. Ya. Bahkan dalam satu di hadis riwayat Bukhari Muslim disebutkan bahwa mendahulukan makan dianjurkan meskipun sudah mendengar suara azan. Begitu pentingnya juga makan itu. Karena jangan sampai bersamaannya azan di masjid. Nah sementara kita ini dalam keadaan lapar. Gimana kira-kira dahulu kan? Makan dulu atau pergi salat. Karena jangan sampai Anda pergi salat, nah ingatannya di makanan. Kalau saya seandainya disuruh ya, usahakan minum dulu sedetail mungkin. Misalnya 1 gelas, 2 gelas. Saya rasa ada di isinya baru kita salat. Jangan juga makan dulu baru salat. Diusahakan maksudnya itu maksud daripada ini adalah kalau memang dalam keadaan boleh jadi dalam keadaan loyo. Orang kan kalau terkadang kalau tidak ada juga energi, apalagi dalam salat tidak ada energi kekuatan untuk berdiri, apalagi kalau imam bacanya panjang, nah kita dalam keadaan lapar pasti ingatan meleleh kiri kanan. Kemudian segera makan setelah dihidangkan. Nah ini sudah setiap saat. Jadi alhamdulillah di sini sudah mendengar, bahkan sudah tertib semua. Bahkan Anda sudah tertib, bahkan sesudah makan, sesudah istirahat kita kan sudah disiapkan. Jadi tidak capek-capek lagi karena memang ini sudah ada 8 poin. Kemudian lanjut
Mungkin bisa jangan ditiup jika panas. Jangan ditiup. Jadi ini juga sering terjadi. Karena saking enaknya makan biar panas. Dia batuk. Usahakan dingin dulu baru dicampur. Kemudian nomor 10 adalah sebaiknya tidak pakai peralatan perak atau emas. Saya rasa tidak ada yang pakai. Ya. Bahwa pakai sendok makan pakai sendok emas atau perak, tidak ada. Bahkan di sini saya rasa lebih nyaman rasanya ketika kita makan dengan pakai tangan ya. Kalau sendok mungkin ada di dalam ruang lingkupnya yang bisa dipakai, tapi kalau tangan ada orang biasa makan kan. Pokoknya makan saja intinya. Rasulullah juga menganjurkan makan menggunakan perlengkapan yang terbuat dari perak maupun emas. Sama halnya dengan pakaian dan sutra. Jadi ini juga sebenarnya anjuran Rasulullah. Tapi kita pada umumnya di Indonesia kalau kita makan banyak kan juga makan dengan tangan kosong ya, tanpa sendok. Kemudian selanjutnya jangan buang makanan jatuh. Jadi ini terkait dengan makanan jatuh. Kalau misalnya ada yang sengaja jatuh, itu tidak jadi masalah kalau memang tidak disengaja. Kalau satu piring sama, tidak mungkin kita mau mengambil kembali kalau pas satu piring baru terus ini kayak kemarin kan siapa yang tumpah kemarin nasi. Iya. Masa mau diambil kembali nasi kita sudah tahu penyakitnya apa. Cuma jangan dibiasakan ya, gampang itu kalau mau tidak disuka itu makanan tumpah saja. Jangan sampai seperti. Apatah lagi masih ada yang tersisa, ya. Saya rasa ini juga sebenarnya tidak terlalu mesti jadi bagaimana, tapi harus kita saling mengingatkan. Jangan buang makanan jatuh. Ya. Kemudian selanjutnya usahakan makan bersama. Jadi alhamdulillah ini kita sudah amalkan di pondok ini. Kalau misalnya saya perhatikan di atas kalau ada yang datang duluan, karena di sini kalau salah Nanda Adil saya dengan beberapa temannya tidak sempatnya sholat maghrib, saya langsung berkunjung ke dapur. Saya tanya mau makan, dia bilang tunggu dari temanku. Itu sportivitas yang tinggi. Itu saya sudah mencerminkan. Kemudian selanjutnya tidak makan berlebihan. Jadi kalau misalnya anggaplah kita makan di mana saja, bukan hanya di pondok ya, biar di luar juga, biar di luar pondok. Kalau misalnya kita makan disesuaikan dengan porsi perut, jangan sampai belum pilih coba ini, belum pilih tes ini makanan langsung makin ambil banyak, tiba-tiba pas astaga tidak makan apa balik. Kalau contoh kalau kayak saya kan kolesterol. Kalau seandainya saya langsung ambil satu piring daging kambing, kira-kira innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena langsung naik ini saya punya di belakang kepala ini. Jadi harus saya dulu sedikit. Kalau memang rasanya enak, tambah lagi. Poin selanjutnya berhenti makan sebelum kenyang. Ya, berhenti. Jadi jangan sampai sebetulnya masih mau makan tapi malu-malu. Berhenti makan sebelum kenyang. Ini jangan sampai kita istilahnya masih mau nambah tapi malu-malu sama teman kita. Sudah satu piring ini habis ya. Pokoknya biar lagi 10 piring kalau itu penduduknya makan membeli. Karena di sini tidak ada ukuran, tidak ada takaran. Biar kalau di tempat lain saya tidak tahu apakah ada takaran makanannya santri. Kalau di sini kan tidak ada. Biar 2 kali, 5 kali makan. Intinya adalah berhenti makan sebelum kenyang, itu saja. Nah, ini juga kalah penting yang selanjutnya. Jangan mencela makanan. Alhamdulillah kalau saya perhatikan di sini santri yang
dari A sampai Z ini tidak pernah saya satu orang pun yang saya dengar bahwa Ustaz tidak enak makanannya, makanan paginya tidak enak, makanan siang. Alhamdulillah tidak ada. Rasa syukur kalian itu tinggi, sehingga mudah-mudahan Allah sudah menjanjikan dalam Al-Quran bahwa la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi mudah-mudahan kita termasuk golongan yang seperti yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu orang-orang yang selalu bersyukur. Nah, ini juga sering terjadi nih. Tapi mudah-mudahan di selanjutnya ini tidak terjadi lagi. Jangan menyesatkan makanan. Ini menyesatkan makanan. Ini berada di poin berhenti makan sebelum kenyang. Jadi kalau memang sesuai dengan porsi tak ambil memang tancap memang. Apalagi kalau sudah pernah dimakan sebelumnya. Saya saja kalau tidak pernah saya makan sebelumnya biasa ragu-ragu. Kalau ambil banyak kayak ini, contoh saya pergi di pesta. Kalau ambil banyak kayak ini jangan sampai tidak enak. Dawa-dawana kan pasti saya sisakan nasinya orang. Nah ini sudah capek-capek dimasak apa dan sebagainya. Jadi jangan menyesatkan makanan. Kemudian selanjutnya adalah membaca doa setelah makan. Ya. Saya rasa ada beberapa. Saya rasa sudah banyak sekali gitu. Mudah-mudahan di antara 1 sampai 17 poin ini itu kemudian ada yang bisa membaca doa setelah makan. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin. Doa saya sudah hafal ini karena di SD itu sudah memang diajarkan. Bahkan dilombakan itu. Siapa pernah di sini waktu SD ikut lomba-lomba kayak hafal doa harian, hafal surah pendek. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kami makan dan minum serta menjadikannya termasuk golongan orang-orang muslim. Jadi begitu luar biasanya ketika kita mengamalkan adab-adab ini. Siapa kira-kira ada yang sudah bisa ditangkap ini? Saya tanya satu-satu. Di antara sekian yang Anda tulis itu ada kira-kira yang terbenak di pikiran Anda. Kayak kita tadi belajar bahasa Arab, banyak yang ditulis, tiba-tiba ditanya hanya 1 kata 2 kata yang diingat. Coba kira-kira siapa yang bisa ingat itu? Di antara 1 sampai 17 poin. Saya bisa ingat. Adab-adab makan. Ya. Pakai main. Salah satunya. Jadi kalau ini namanya uji kompetensi santri. Ini apa itu? Sebaiknya tidak pakai alat emas atau perak. Iya, karena saya rasa ini yang saya juga jarang temui itu ada yang makan dengan misalnya piring emas atau apa ya sejenis perak lah ya, sebaiknya
Nah ini juga yang tadi Ananda Kibra yang pertanyakan itu tentang ini duduk tawadu. Jadi beda duduk tawadu dengan di dalam adab-adab salat dengan di adab makan. Kalau di sini ada adab tawadu sih. Tawadu di sini dengan ini yang saya sebutkan contohnya tadi. Duduk dengan posisi di atas lutut atau bisa juga di bagian punggung kaki. Jadi memang saya itu terkadang bagaimana gaya saya kalau makan. Terkadang saya enak juga. Tapi saya rasa dikembalikan sama kepribadian Anda. Jelasnya jangan juga intinya di sini jangan sampai makan berdiri itu saja. Coba siapa yang tanpa lihat materi yang Anda tahu saja. Coba kita coba Wahyu apa yang ingat yang Anda tahu saja karena ini kan secara tiba-tiba. Makan dengan tangan kanan. Jangan ini pasti. Coba. Makan dengan tangan kanan. 1. Membaca basmalah. Ya, 2. Ini ada 17 poin ini. Sebaiknya tidak menggunakan emas atau sejenis perak. Ya. Oke, Padil ini kayaknya sudah kuasai ini karena Ustadz bapaknya yang sering datang. Kebetulan beliau juga ini yang amanahkan sama saya dan tolong ini santri disampaikan tentang adab-adab makan. Jadi makanya pada kesempatan kali ini saya coba Padil. Mencuci tangan. Iya. Tidak boleh membuang makanan yang jatuh. Enggak dia. Ya. Dan apa lagi tuh? Duduk dengan tawadu. Ya, duduk tawadu. Novel 2 ya. Membaca doa sebelum makan. Ya, itu sudah pasti. Membaca doa setelah makan. Ya, 2. Tidak makan berlebihan. Ya, tidak makan berlebihan. Ya. 3. Berhenti sebelum kenyang. Ya, 4. Ya, lumayan ini ya. Coba siapa? 4. Berarti poin tertinggi 4. Coba Asam. Oh, makanan yang halal. 5. Ganti. Ya. Makan dengan Ya, biar coba dites. makan dan minum yang halal. Ya, 1. Pakai tangan kanan. 2. Makan berjamaah atau bersama. 3. Baca basmalah. 4. Baca doa. 5. Baca doa sebelum makan. Setelah makan beda. Ya, 6. Jangan memakai perak atau emas. 7. Apa lagi? Ya, sampingnya baru Azam baru kembali ke sini. 7. Poin tertinggi sekarang 7. Coba. Makanan dan minuman halal. 1. Cara menghidangkan. 2. Duduk dan tawadu. 3. Duduk dan tawadu. Mencuci tangan sebelum makan. Membaca doa. 5. Membaca basmalah. 6. Membaca doa setelah makan. 7. Tidak memakai barang sejenis perak atau 8. emas. Tidak makan berlebihan. 9. Menyisakan makanan.
10. Tidak membawa makanan. Tidak membawa makanan. Se- Coba yang sebelumnya. Tidak menyisakan makanan. Ya. Tidak membawa makanan. 10. Berhenti sebelum kenyang. 12. 11. Menggunakan tangan kanan. 12. Oh sudah. Makan bersama. Iya, 12. 12 karena tadi ada yang double. Coba Hasan, mau sekali Hasan, saya lihat. 12. 12 7 4. Adil 3. Coba Hasan. Karena Hasan mau sekali, saya lihat. Jangan sampai di sini yang di mana satu. Buang air. Coba. Makan dan minum yang halal. 1, Mencuci tangan sebelum makan, membaca basmalah. 2, Membaca doa sebelum makan. 3, Membaca doa setelah makan. 4, Tidak menggunakan 5. Perak atau emas. duduk tawadu. 6. Tidak tidur. Tidak boleh makan. Coba tunggu dulu, periksa dulu sakit apa sakit di WC atau di mana? Coba lanjut 6. Coba geser. Kalau tidak, yang di sampingnya ibrah ada yang ingat. 12 7 5 6 3. Coba. Makan dan minuman yang halal. 1, Mencuci tangan sebelum makan. 2, Menggunakan tangan kanan. 3, Membaca basmalah. 4, Membaca doa sebelum makan. 5, Membaca doa setelah makan. 6, Tidak menyisihkan makanan. 7, Tidak membuang makanan. 8, Duduk dan tawadu. 9. Oke, sekarang di 9. Sekarang digeser ke Ian. Ian, coba Ian. Siap. Yang sudah jangan mengulang lagi, kau pasti ditambah. Coba. makan dan minum yang halal, menggunakan tangan kanan, cara 2, menyajikan, 3, duduk tawadu, 4. Pernah belum? Iya. baca doa sebelum makan, 5, baca doa sebelum sesudah makan, 6, baca doa basmalah, baca basmalah, aduh, baca basmalah. Jadi ini kita ditonton sama orang tua dari rumah. 6. Tidak membuang makanan, 7, tidak menyisa, makan yang cukup, makan yang cukup. Oke, 7. 7. Ya, coba. makanan dan minuman yang halal, Lupa cara ditulis. menghidangkan makanan, 2, mencuci tangan, 3, membaca doa makan, ya, 4, membaca doa setelah makan, 5, duduk dan Oke, kalau sudah ini lanjut 5, ya 5. Coba lanjut. Ya, coba konsentrasi. 1 apa? makan dan minuman yang halal, 1, cara menghidangkan, 2, mencuci tangan, 3, membaca basmalah, 4, membaca doa sebelum makan, 5, mencuci tangan,
Tunggu, jangan ada yang ganggu karena ini kita dilihat ini, jangan sampai dia membaca. Baca doa sesudah makan. 6. Oke, kalau sudah tidak lanjut. Makan makanan yang halal. 1, Membaca doa sebelum makan. 2, Membaca doa sesudah makan. 3, Cuci tangan. 4, Membaca bismillah. 5, Jangan meniup makanan yang panas. 6 ya. Jangan menggunakan emas. 7, Cara menghidangkan. 8, Makan dengan berjamaah. ya. 9, Tidak boleh mencela makanan. 10, Makan menggunakan tangan kanan. 11, bukan double, enggak double gitu, enggak. 11, Berhenti makan sebelum kenyang. 12. Enggak ada jam double tadi tuh. 12. Oke, lanjut. Lanjut. 12 sama poinnya ini. Memakan makanan dan minuman yang halal. 1, Mencuci tangan. 2, Memakai tangan kanan. 3, Tidak mencela makanan. 4, Makan berjamaah. 5. Tidak, lanjut kalau masih ada diingat. Tidak menggunakan alat yang terbuat dari emas. Ya, 6, Membaca doa setelah makan. 7, Duduk dan tawadu. 8, ya, lanjut kalau tidak. Ya, 8 ya lumayan. Makan dan minum yang halal. 1, Mencuci tangan. 2, Membaca bismillah. 3, Membaca doa sebelum makan. 4, Membaca doa sesudah makan. 5, Duduk dengan tawadu. 6, Tidak meniup nasi yang masih panas. 7, Tidak mencela makanan. 8, Tidak menyisahkan makanan. 9, Makan dengan tangan kanan. 10. Lanjut ya. Coba Rehan, ada yang diingat? Coba kasih naik. Mic, kasih naik begini. Mic, kasih naik. Kasih pegang mic-nya. Iya. Sebutkan saja yang kau ingat. Yang kau ingat. Makan dengan tangan kanan. Ya, 1, Baca basmalah. 2, Baca doa makan. 3, Baca doa sesudah makan. 4, Baca makan. ya. Ya, masih ada yang diingat? Oke, kalau sudah kembali. Tidak ada Zaki ya. Sakit. Ya, jadi saya umumkan pada malam hari ini bukan juara tapi yang paling tanggap bisa menangkap sesuai dengan materi untuk daya hafalnya kuat. Pertama Adi Putra, yang kedua ini sama nilainya ya. Farid. Kemudian yang kedua adalah Almin. Peringkat kedua Almin dengan siapa ini? Siapa tadi yang saya sebutkan 10 poinnya? Rangga.
Berarti yang ketiga adalah ibrah. Ibrah poinnya 9. Kemudian ada satu orang yang poinnya 8. Yang 8 siapa? Gian. Berapa poinnya? 8 ya? 4, 5. Jadi ini bersusun. Yang paling poin terendah adalah 4, 5, 7, 8, 9. Jadi saya rasa semuanya bagus semua. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah tolak ukur bahwa sewaktu-waktu kami uji coba setelah ada materi, jadi persiapkan kami untuk pertemuan selanjutnya supaya kita bisa ini. Baik, karena waktu sudah masuk waktu salat Isya, demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ke masjid. Nanti saya ditinggal di sini karena sakit. Yang mau ke masjid bisa. Tes. 1, 2, 3. Tes. Makan dan minum yang halal karena menghidangkan, dicuci tangan, membaca basmalah, membaca doa sebelum